saja untuk 3.3 dilewat aja ya. Persamaan parameter garis nih Ibu lewatkan saja. Ibu langsung ke 3.4. Jadi garisnya dibuat dalam persamaan T gitu ya. Sama aja semua. Tapi Ibu mau lanjut ke 3.4 saja sesuai rencana. Nah, yang 3.4 itu adalah persamaan garis dalam bentuk bilangan berarah. Bilangan berarah kita tuh tadi kan adalah delta X, delta Y ya, pasangan bilangannya. Jadi, kalau kita mau membuat persamaan garis dalam X dan Y, jadi gimana bentuk persamaan garisnya gitu. Oke, ini ada ilustrasinya. Misalkan kita punya sumbu X, sumbu Y lagi. Lalu kita punya sebuah garis. Ya, sembarang garis aja di sini. Kemudian di sini ada titik P1. Dan di sini ada titik P2. Nah, coba lalu ada sembarang titik lain, kita kasih nama titik P. Nah, titik P ini koordinatnya X, Y. P1 itu X1, Y1. P2 adalah X2, Y2. Kita tahu bahwa ketiga titik ini berada pada garis yang sama. Oke, kalau begitu, di sini kalau kita mau bikin kemiringan garisnya pasti sama kan? Garis ini kita bikin segitiganya. Nanti kita samakan kemiringannya. Nah, jadi warna apa ya? Ini aja ya. Nah, kita bikin ini. Kita buat sudutnya 2 buah. Kan ini sejajar ya, pasti sudutnya sama. Jadi maksudnya sudut yang dibentuk atau kemiringan garisnya sama kan antara P1 dengan P1P2. Kalau P dengan P1 berarti kita bisa bikin tangen alfanya sama ya, tangen alfa pakai 2 cara. Cara yang mana? Kalau kita ambil alfa yang di bawah gitu kan, itu nilainya sama dengan apa? Selisih antara X1 dengan X berarti X1 min X ya. Oke. Tapi di sini dia X min X1 sebenarnya sama saja ya. Oh, dia biar X-nya positif, posisinya kita ngambilnya sebenarnya titik ini pangkalnya manapun bebas ya. Jadi kita memandangnya kalau tadi kan dari P ke P1 Ibu bilang ya, kita memandangnya jadi kita mengatakan kita melihatnya kemiringan garis itu sama seperti kita mengambil nilai tan alfa ya, dan yang kita lihat antara garis itu melalui P1P ya, P1P dan P2P1 kira-kira begitu ya. Nah, P2P1 itu sebenarnya sama aja. Oke. Atau enggak pakai cara tadi aja langsung aja ya, nggak usah dijelasin gini. Nggak apa-apa, nanti kayaknya setelah disederhanakan boleh dikali negatif deh. Gitu ya, itu kan kalau yang ditulis itu udah hasil akhirnya. Kita kembali aja kayak tadi lagi ya, berapa selisih X-nya ini? X1, kayak ibu tadi aja ya, X1 min X dibagi, kalau Y-nya di sini juga sama, Y1, terbalik ya. Kalau di rumus tan itu kan Y dulu baru X, benar nggak? Kemiringan itu kan perbandingan antara Y dengan X. Di sini adalah
kita memandangnya antara P dengan P1, berarti Y1 min Y dibagi dengan X1 min X. Nah, di sini kita pandang antara P1 dan P2. Sama kayak sebelumnya, Y2 min Y1. Nah, X2 min X1. Ini kan sama, nilai tangen dari alfa juga, alfanya sama gitu. Kita ganti si Y1, Y2 ini dengan delta Y, ini kita ganti dengan delta X. Nah, karena ini suatu perbandingan ya, ini kita boleh aja balikan bentuknya. Jadi langsung aja Ibu ganti ya posisinya, supaya Y-nya yang di depan. Jadi maksudnya kita kali dengan negatif kedua-duanya kan boleh. Jadi ini jadi Y min Y1, yang bawahnya X min X1. Lalu kita buat persamaannya, kita kali silang ya, delta Y-nya pindah ke bawah Y, di X-nya pindah ke atas gitu kira-kira. Jadi sama saja seperti X min X1 dibagi delta X, seperti ini pindah ke sini ya. Lalu Y min Y1 dibagi delta Y. Nah, sama aja. Sudah sesuai. Bu, jadi izin maksudnya, bertanya, ya? Kenapa? kalau untuk saat sudah dikalikan negatifnya, delta Y per delta X-nya tidak dikalikan negatif juga? Enggak, ininya Atau Ibu mau itu yang ini juga aja. Kan masih? ini sama seperti itu. Ibu ngali ini min 1 kan sama aja dengan mengali 1, ya enggak? Ya, oke, baik Bu. Ini dikali min 1, ini dikali min 1, kan sebenarnya min 1 dibagi min 1, 1 kan? Yang mau Ibu ubah yang ini, jadi atas bawah yang ini aja, ini enggak usah diubah. Gitu ya, kayak bagus sudah bertanya ya. Jadi kalau dalam perbandingan itu, yang penting jangan satu atas saja yang dikali min 1 bawahnya, enggak tuh enggak boleh. Ya. Nah, terus dari yang atas ini ya, tadi Ibu balikin ya, karena dalam perbandingan jadi sama aja. Nah, oke. Ini rumus yang dimaksud ya, persamaan garis jika diketahui jika diketahui bilang berarahnya delta X, delta Y-nya diketahui, kemudian ada satu titik lain yang dilewatinya, kira-kira begitu. Kita langsung sajalah ke contohnya ya, biar mudah. Contoh 38, tentukan persamaan garis. Jadi persamaan itu dalam X dan Y ya. Nah, seperti yang sudah kalian kenal, persamaan garis itu dalam X dan Y, yang mana melalui titik min 1,2 dan punya bilangan berarah yaitu 3,-2. Ya udah, tinggal disubstitusi saja ke dalam persamaan tadi. Jawab ya. Nah, tinggal masukkan aja X kurang X1. X1 kita yang min 1 ya. Nah, dibagi delta X. Delta X itu yang ini, pasangan bilang berarah itu kan delta X, delta Y. Jadi dibagi 3. Nah, Y min Y1. Y1 kita adalah 2. Titik yang dilalui. Delta Y-nya min 2. Nah, ini tinggal disederhanakan aja. Kali silang aja gitu ya. X tambah 1 gitu. Dikalikan dengan min 2. Sementara 3 dikalikan dengan Y min 2. Tinggal dikali ke dalam aja. Min 2X min 2. Nah gitu. Kalau mau disederhanakan angkanya, supaya min 6-nya positif pindah ke kiri jadi 6 ya. 6 kurang 2. Min X-nya juga pindah ke kanan aja. 2X tambah 3Y. Jadi kesimpulannya 2X tambah 3Y sama dengan 4. Nah, ini persamaan garisnya. Kita mengusahakan sebanyak mungkin tanda positif ya. Kan bisa aja tadi min 2 pindah ke kiri, min 2X, min 3Y jadi min 4. Ya boleh aja begitu.
Nanti dikalikan negatif lagi aja, dua ruasnya boleh. Nah, gitu maksudnya. Kalau ngali kanan kiri dengan bilangan negatif boleh. Ya, ini disederhanakan. Nggak harus dipindah tempatnya. Ya. Cara nulisnya mungkin bebas ya. Di sini bisa min 2x, 3y-nya pindah min 3y, 2-nya ke kanan jadi min 4. Min 6 tambah 2. Jadi sama aja dengan dikali negatif kedua ruas, 2x tambah 3y 4. Kira-kira begitu ya. Lanjut, kalau misalkan sudah diketahui dua titiknya, kalau tadi kan satu titik dan bilangan arah, kalau di sini contoh berikutnya, contoh 39, tentukan persamaan garis jika diketahui melalui dua titik. Yang pertama, min 3,2 dan yang kedua adalah 5,2. Nah, ya sama aja sih ya. Kita tinggal makanya ini kadang kalau dulu kalian mungkin punya rumusnya, ini diterjemahin lagi. X min X1 dibagi delta X. Delta X itu kan berasal dari X2 min X1. Delta Y itu berasal dari delta Y2 min Y1. Ya udah. Jadi rumus tadi bisa kita gunakan ya. Rumus persamaan garis tadi kan tadi kita punya X min X1 per delta X. Delta X itu kan X2 min X1 artinya. Kemudian Y min Y1 per delta Y. Delta Y itu kan dari Y2 min Y1. Ya udah kita gunakan ini saja. Tidak ada bilangan arah tapi ada P2-nya. Ya udah X kurangi X1 min 3. X2-nya 5 dikurangi min 3. Y dikurangi Y1-nya 2. Y2-nya 2 mengurangi. Oh ini sama-sama 2 apa 1 sih? Oh iya, nggak bisa di sini kan? Nah, di sini kok jadi 0 gitu kan? Kan nggak bisa dibagi 0. Coba ini garis apa sih kalau melalui P1, P2 ini? Kan nilai Y-nya sama. Berarti garisnya vertikal ya. Nah, ini gini. Nah, ini nggak bisa dilanjutkan yang ini ya. Kita lihat ya, 5,2 itu di mana? Di sini 5, misalkan, 0,2 di sini. Min 3 di sini 2 misalkan. Nah, itu kan sebenarnya garis vertikal. Garis horizontal. Jadi maksud Ibu, persamaan garisnya langsung saja ke nilai Y-nya. Nilai Y di sini 2. Jadi maksudnya, oke, sorry. Garisnya melalui min 3,2, 5,2. Maka persamaan garisnya, karena di awal tadi nggak kita singgung ya, persamaan garisnya ini kita sebut adalah Y sama dengan 2. Karena dia sama-sama Y-nya 2 ya. Begitu juga kalau misalkan nilai X-nya sama. Kalau nilai X-nya sama berarti X sama dengan berapa? Nah, jadi kalau misalkan jadi ada pengecualian ya, rumus tadi itu kan ada syarat kan, tadi juga Ibu udah tulis tadi ya. Tadi kita bisa membagi itu kan, kalau X2 min X1-nya tidak 0 gitu kan tadi ketika yang kemiringan ya. Karena kalau X2 min X1-nya 0, garisnya vertikal. Kalau sama dengan 0 berarti nilai X1 X2-nya sama, berarti garisnya vertikal. Kan kita katakan tidak terdefinisi tadi kemiringannya. Oke, jadi kalau si garisnya itu sejajar sumbu X kayak gini, berarti langsung ambil nilai Y yang sama ini, 2 sebagai persamaan garisnya. Y sama dengan 2 itu berarti garis yang nilai Y-nya selalu 2. Nah, pasti gitu ya. Lalu contoh lain ya yang Ibu tambahkan, kalau misalkan melalui contoh saja 4,3 dan 4,-5 gitu ya. Apa garisnya?
Apa nama persamaan garisnya? Ini garisnya sama-sama X-nya 4. Ya, si titiknya sama-sama X-nya 4, berarti kita katakan garisnya X sama dengan 4. Jadi nggak usah pakai rumus tadi lagi, langsung aja X sama dengan 4, karena X-nya sama-sama 4. Jadi ini adalah garis yang vertikal ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Bu. Jadi nggak usah bersama. Jadi kalau delta X, delta Y itu bernilai 0, kita langsung, sebenarnya tadi diberikan ya. Ibu nggak jelasin dari materinya, persamaan 311 dan 312. Kalau delta X-nya 0, langsung X-nya K1. Kalau delta Y-nya 0, langsung Y-nya K2. Maksudnya itu si nilai titik tadi langsung diambil gitu ya. Ya, contohnya seperti yang Ibu berikan ini, kalau misalkan melalui titik 5,2 min 3,2 berarti nilai Y-nya sama-sama 2, garisnya langsung Y sama dengan 2. Kalau di sini langsung X sama dengan 4. Nah, gitu aja mudahnya ya. Ya enggak pusing. Kita lanjutkan. Nah, habis ya, dan langsung ke latihan exercise. Benar nggak? Sudah habis di contoh itu ya. Nah, latihannya bisa dicoba. Latihannya kalau nomor 1 konsep ya, nomor 2 itu dia nanya persamaan garis yang melalui pasangan berikut gitu. P1, P2-nya apa? Ini mah sama aja ya. Kalau contohnya bagian A, garisnya melalui, nah, coba kalian yang cari. Masih bisa ada waktunya ya. Kalau dikasih waktu ngerjainnya dulu, bisa. Apa persamaan garisnya dalam bentuk paling sederhana kayak tadi, AX tambah BY tambah C. Kalau sudah kayak tadi kan 3X tambah berapa Y tadi itu. Nah, coba Ibu kasih waktu 1 menit, 2 menit lah. Apa persamaan dalam X dan Y-nya? X-nya positifin ya, si X-nya tanda awalnya positif. Coba cari. Bagi yang menyimak pasti bisa ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Kalau ada yang sudah selesai boleh berbicara. Jadi Ibu diam dulu ya. Silakan dicari persamaan garisnya melalui titik P1 min 3,2, P2 5,4. Apa persamaan garisnya? Sudah ada yang dapat? Ibu mohon izin. Ya. Persamaan garisnya apakah persamaan garisnya 2X min 8Y sama dengan min 22? Kita tulis dulu ya, sebentar. Tadi kata temannya berapa tadi? Berapa X? 2X min 8Y sama dengan min 22. Yang lain gimana? Sama atau beda? Coba berkomentar. Ada yang dapat sama atau dapat berbeda? Kalau yang udah dapat sama, bilang sama gitu. Ada yang sama? Atau nggak punya pulpen nih, yang lain nggak menyimak. Sudah cari? Tadi siapa yang jawab? Namanya? Mohon izin Bu, Alfandra. Pak Alfandra. Sama, Ibu. Sama ya. Oke, kita coba ya. Tadi kan rumusnya YX dulu ya. Terserah si nulisnya X dulu atau Y dulu. Kan tadi kita pakainya X min X1 gitu. Kalau mau pakai Y min Y1 dulu juga nggak masalah. Kan dia persamaan, jadi boleh di kiri kanan gitu kan. X min X1,
X2 min X1. Y min Y1, Y2 min Y1 kan gitu. Nah, kita tulis X dikurangi X1-nya min 3, X2-nya 5, kurangi min 3. Nah, Y-nya adalah Y dikurangi 2, Y2-nya 4, kurangi 2. Benar ya? X tambah 3, 5 tambah 3 adalah 8. Y kurang 2, 4 kurang 2, 2. Kemudian ini dikalikan 2, 2X tambah 6, 8Y min 16 ya. Langsung dikali saja. Sehingga 2X min 8Y min 16 kurang 6 min 22. Benar ya? Bagus ya, Alfandra dan yang lain juga yang sudah mengerjakan. Oke. Bisa diberikan 2 titik atau 1 titik dan bilangan arah. Tadi bilangan arah itu kan delta X, delta Y. Jadi itu di soal berikutnya ya. Di soal ketiga sama saja. Diberikan 1 titik yang dilalui. Misalkan yang dilalui adalah 1,2. Dan bilangan arahnya min 1,3. Ini beda ya. Ini titik. Bilangan arah itu pakai kurungnya, kurung siku. Ini bilangan arahnya, bilangan berarah. Nah, apa persamaan garisnya ini lebih mudah, nggak ngurang-ngurang lagi kayak tadi. X kurang X1, 1, dibagi delta X-nya min 1. Nah, Y dikurangi 2, dibagi delta Y-nya 3. Nah, ini tinggal dikali silang aja, 3X min 3, min Y plus 2. Sehingga ini 3X plus Y sama dengan 5, gitu ya. Nah, kalian lanjutkan soal-soal lainnya ya. Yang menarik soal nomor 6. Nah, dicoba yang menarik itu. Kalau nggak dicoba nanti keluarnya di ujian. Nah, kita lanjut 3.5. 3.5 ini adalah bentuk umum persamaan garis ya. Persamaan garis secara umum ya, yaitu yang berbentuk yang sudah dikenal AX tambah BY sederhanakan. Nah ini kalau di sini tuh lebih ke bagaimana membentuk persamaannya ya, kan tadi itu oke. Misalkan kita punya titik P1 adalah titik pangkal dari suatu segmen yang ada di garis ya. Lalu vektor U, AB adalah konstanta, tetapi di sini oke. Jadi gini ya, kita punya titik P1. Nah, lalu ini adalah X1, Y1 sebagai titik pangkal dari sebuah vektor U. Vektor U yang punya komponen A, B. Nah, jadi P1 titik pangkalnya, si vektornya sendiri adalah A, B, ini vektor tak 0 ya, punya panjang gitu. Kemudian kita ambil sebuah titik, ya titik-titik apapun ya dengan nama X, Y, yang mana si titik ini tegak lurus terhadap vektor dari U. Jadi kita bentuk gini, titik-titik itu kalau digabung kan jadi garis. Kita gabung sebuah ini. Nah, sembarang titik P, X, Y ini dia di sini kita tahu P1P itu dia tegak lurus dengan U. Nah, P1P tegak lurus U. Apa yang kita punya sebelumnya tentang vektor yang tegak lurus? P1P ini apa koordinatnya P1P? Kita tinggal kurangi kan? X min X1, Y min Y1. Tegak lurus dengan U. Kalau tegak lurus itu kan dikali titik AB, hasilnya harus 0. Benar nggak? Kan kita sebelumnya udah ada hasil kali titik dot produk ya, ketika belajar vektor.
Kapan dua vektor tegak lurus? Kalau hasil kali titiknya 0, benar? Nah, Benar, Ibu. jadi, Benar. nah, apa itu kali titik? Kali titik itu kan dikalikan yang seletak. A kali X min X1, kita tambah, kan kalau titik itu ditambah B kali Y min Y1, sama dengan 0. Nah, ini. Jadi, ini kita tinggal sederhanakan saja persamaannya, sehingga kita peroleh nanti AX min AX1 BY min BY1 sama dengan 0. Kita kumpulkan AX tambah BY, lalu kita gabungkan min AX1 dengan min BY1, jadi satu kesatuan. Nah, yang ini kita misalkan sebagai C. AX tambah BY tambah C sama dengan C-nya itu sama dengan tadi min AX1 min BY1. Jadi kalau kita punya persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan itu, apa artinya? Garis ini tegak lurus terhadap vektor yang diambil dari koefisiennya AB. Nah, artinya apa? Ini persamaan garisnya. Ini persamaan garis ya. Kita akan tahu dari pembentukannya tadi. Ini persamaan garisnya ya. Persamaan garis tadi. Yang mana A dan B ini seperti vektor yang tegak lurus terhadap garis tersebut. AB-nya diambil dari koefisien X dan koefisien Y. Nah, kira-kira begitu. Jadi, kita lanjutkan di sini ya. Jadi, kan pengalinya tadi X min X1, Y min Y1 itu. Karena dia melalui titik P1 tadi. Ya, tinggal bisa nggak kalau dinolkan salah satunya? Bisa. Kalau misalkan nilai B-nya 0, berarti nggak ada lagi koefisien Y-nya. AX tambah. Jadi ini ada dua kemungkinan juga ya. Jika tidak boleh 0 kedua-duanya, karena kan AB tadi tidak vektor 0. Jika A sama dengan 0, kita peroleh apa? BY tambah C sama dengan 0. Gitu ya. Kalau misalkan A, B-nya yang 0, nah diperolehnya A X tambah C sama dengan 0. Ini juga persamaan garis. Persamaan garis ada nilai Y-nya berarti dia vertikal ya, horizontal, sejajar sumbu X. Karena ada Y sama dengan ya nanti. Kalau di sini berarti ini sejajar sumbu Y. Garisnya vertikal. Ini persamaan. Kalau ini berarti garisnya miring, tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar sumbu Y. Kira-kira begitu ya. Nah, nanti kita akan mencari titik potong sumbu X, sumbu Y dari suatu garis. Ya, udah biasa ya. Kita langsung saja, biar waktunya efektif. Contoh 310, gambarlah garis. Gambarlah garis 2X min 3Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, cara menggambar garis itu kalau bisa melalui titik potong sumbu Y lebih baik. Misalkan kita misalkan nilai X-nya 0, dicari nilai Y-nya. Berarti min 3Y tambah 6 sama dengan 0. Min 3Y-nya min 6, Y-nya berarti 2. Berarti dia melalui titik 0,2 si garis itu. Nah, lalu kita misalkan aja ya, boleh titik lain, X-nya yang lain, tapi kita juga boleh mencari titik potong sumbu-sumbunya. Jadi Y-nya misalkan 0, 2X tambah 6 menjadi 0, sehingga 2X sama dengan min 6, X-nya min 3. Berarti titik yang dilalui
adalah min 3,0. Cara gambarnya gampang ya. Tinggal ditaruh titiknya, dihubungkan dengan sebuah garis. 0,2 di sini ya. Nah, min 3,0 di mana? Di sini. Ini min 3, ini 2. Tinggal kita hubungkan garis tersebut. Nah, sudah jadi gambar. Kan pertanyaannya gambar. Gitu. Kemudian contoh lainnya. 3,11. Gambarlah 3x tambah 4y sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kayak tadi kan dimisalkan x-nya 0, y 0. Kalau x-nya sudah 0, pasti nilai y 0 juga 0 ditambah 4y 0. Sehingga y-nya juga 0. Berarti titik yang dilalui 0,0. Berarti nggak bisa lagi y-nya dimisalkan manapun, bebas. Biar mudah dibagi aja ya, supaya ini mudah 3 ini. Misalkan x-nya diambil 4. Supaya apa? 3 dikali 4, nanti ditambah 4y. Itu jadi mudah kita mencari nilai y-nya. 4y-nya jadi, ini kan 12, jadi min 12, sehingga y-nya min 3. Jadi kalau menggambar garis sebenarnya 2 titik sembarang aja bisa ya, 4,3. Ya udah. Gambarkanlah garisnya, di mana titik pertama adalah 0,0, yang kedua adalah 4,-3. Pak Ibu. Beda kalau di buku dia ambil x-nya min 4, sama aja. Kalau di sini Ibu ngambilnya 4 sebagai x, y-nya min 3. 1, 2, 3, 4 ya. Sini lah ya. Nah, garis yang akan kita mulai sama saja ya. Di sini titiknya adalah 4, ini 0,0. Jadi pengambilan titiknya bebas. Nilai x-nya mau berapa, Bu? Nah, bisa min 4 tadi. Atau bisa pakai angka lain. Cuman kalau tidak habis dibagi nanti jadi pecahan. Kalau misalnya x-nya 1, boleh nggak, Bu? Boleh aja. Nanti jadi min 3/4, y-nya kan susah gambarnya. Jadi pilihlah titik yang memudahkan kita dalam menggambar. Kira-kira gitu ya. Kemudian 3,12. Ini 3 berapa tadi contohnya? 3,11 sudah ya. Ini contoh 3,11 tadi. Oh ya. Sekarang kita lanjut ke 13. Yang terakhir ini. Nah, tentukan sepasang bilangan berarah dari garis. Nah, bagaimana mencari dari garis yang sudah diketahui persamaannya? Lalu gambar. Construct the graph, gambar. Nah, gimana caranya? Garis ini kita mau cari bilangan arahnya. Sebenarnya mudah saja ya. Kita cari aja 2 titik pada garis ini, lalu kita cari bilangan arahnya. Kan gitu. Atau kita bisa gunakan vektor yang tegak lurus tadi. Ini kan contohnya ada sembarang garis. Ini jelas tadi vektor yang tegak lurus itu diambil dari koefisiennya kan. Ma, boleh kita berenang di kolam? Boleh nanti. 2,-3. Boleh. Mana bagi berenang? Mana? Iya, iya. Mana makan ini? Mana makan ini? Iya, iya, dicari dulu, jangan dulu. Boleh, mau udah mau selesai. Nah, buat kita keluar ya? Ya udah, bentar ya. Kita bisa gunakan vektor yang diambil dari koefisien ini ya. Min 2, min 3. Suara Ibu masih ada nggak? Ada Ibu.
ada, Bu. Masih ada, Bu. Oke. Kita gini, kita tahu tadi kalau koefisiennya AB ini diambil 2-3 itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap garis. Tinggal dicari aja pasangannya 2,-3 dikali dengan apa supaya hasil kali titiknya 0 kan gitu. Yang paling mudah apa? Lawannya ya. Supaya dikali dengan sesuatu menghasilkan 0 gitu. Kita maunya 2 kali berapa? Min 3-nya dikali berapa? Sehingga hasilnya 0. Ya kan ini mah bebas saja. Kira-kira apa? Contohnya 2 kali 3. Min 3-nya dikali 2. Ini kan jadi 0. Berarti 3,2. 3,2 termasuk bilangan berarah dari garis tersebut. Bilangan berarahnya 3,2. Nah, gitu. Apakah hanya 3,2? Ya, banyak yang lainnya 6,4 bisa. Jadi paham ya mencari bilangan berarahnya? Paham, Bu. Tinggal digambar garisnya. Ada pertanyaan? Mohon izin, Bu, mau tanya. Untuk Ya. mencari persamaan garis yang tadi kan menggunakan 2x dan min 3y. Apakah koefisien 4-nya tidak dimasukkan ke dalam rumus juga untuk menemukan sama dengan 0? Oh, enggak. Di sini maksud Ibu gini. Kita butuh bilangan arah dari garis kan? Nah, kita ambil 2-3 ini sebagai vektor yang tegak lurus terhadap garis kita ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau persamaan umumnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, si garis ini pasti tegak lurus dengan vektor U yaitu A, B. Ada kan tadi dijelasin? Ada, Bu. Betul? Ketika kita membuat persamaan garis ini kan tadi berawal dari vektor AB kan? Nah, karena vektor AB ini tegak lurus dengan garis, kalau tegak lurus ini kita bisa bikin sebuah vektor yang ada di garis sembarang kan? Yang jelas dia tegak lurus dengan U ini, 2,-3. Kalau tegak lurus hasil kali titiknya 0. Jadi kita berawal dari ini aja. Harus dikali titik dengan apa supaya jadi 0 gitu. Kali titik itu kan artinya dikalikan yang seletak ya 2 dengan X-nya, min 3 dengan yang Y-nya. Ya udah, Ibu kira-kira aja dong 2 kali berapa? Kalau ini min 3 ya udah ambil aja angka yang ada di sini. Kalau di sini 3 berarti pakai angka 3. 2 kali 3 min 3-nya kali dengan 2. Kan harus satu positif satu negatif kan supaya jadi 0. Nah, kira-kira aja begitu. Jadi ketemu angka 3 dan 2 ini sebagai salah satu bilangan arahnya. Karena kan bilang berarah itu ada banyak. Ada cara lain nggak, Bu? Ada cara lain. Pilih 2 titik pada garis. Cari 2 titik. Apa, Nak? Iya. Sebentar. Cari 2 titik pada garis. Gimana cara cari 2 titik pada garis? 2x min 3y tambah 4 ini kita misalin aja. Iya, sebentar dulu sedikit lagi. Kalau x-nya Ibu ambil contohnya 1, cari nilai y-nya. Misalkan 2 kali 1, 2. Min 3y tambah 4 sama dengan 0 gitu ya. Berarti min 3y-nya min 6. Berarti y-nya 2. Berarti Ibu berapa lagi, Bu? Terserah. X-nya mau berapa? Kalau bisa dapat bulat gitu. Misalkan Ibu ambil X-nya berapa yang bisa membuat ini jadi bulat. Atau kalau susah nilai X-nya, Y-nya dulu yang dimisalin juga boleh. Y-nya kan bebas yang kelipatan 2 lah biar mudah di sini ya. Misalkan Y-nya ini udah dapat Y tadi 2. Misalkan Y-nya diambil 6. Dicari X-nya. 2x min 2
12 tambah 4, 0. 2x, ini min 8 jadi 8, x-nya 4. Jadi Bu dapat titik 4,6. Ya udah, cari bilangan berarahnya. Bilangan berarah itu kan sama dengan komponen skalarnya ya. Tinggal dikurangi aja, x kurang x 4 kurangi 1. Ayo, Ma. 6 kurangi 2. Iya, iya. 3, berapa ini? 3,4 ya, benar nggak? Benar, Bu. Kok beda dengan yang tadi, Bu? Sebentar. Salah nggak, Ibu? Ini persamaannya sama ya, 2x min 3y tambah 4 sama dengan 0. Tadi Ibu bilang arahnya 3,2 bisa. Kenapa ini? Betul, Bu. Betul ya? Oke, sebentar kita lihat lagi. Iya, iya. Kita ambil titik X-nya 1. Kalau 1, berapa ini itu? 6 min 6, 2 ya, benar ya? 1,2. Kalau diambil Y-nya 6. Oh ya, salah Ibu di sini. Kalau Y-nya 18. Oh iya, di sini 18. Di sini tuh 18 ya. Nah, 18 dengan 4, 14. Berarti 7 ya? Oh iya, betul. Jadi berapa ini? Ini 14 ya? Nah, di sininya jadi 7. Nah, berarti 7 kurangi 1. Ayo, Jejen. Iya, sebentar. Nah, ini udah mau habis. Yuk, yuk, yuk. Maaf ya, Yuk, yuk, yuk. sudah heboh. Yuk, yuk, yuk. Oke, berarti 7 kurangi 1, 6. Yuk, yuk, yuk. Oh iya, benar. 6,4 jadinya ya. Yuk, yuk, yuk. Nah, 6,4 itu kan kelipatan yang 3,2. Ya, 3,2 tadi. Iya. Iya, Bu. Oke, kita juga udah waktunya udah mau habis. Ini udah berapa menit? 2 menit lagi ya? Kita udah habis. 1 menit lagi udah, Bu. Udah habis. Iya, Ibu Taya, nanti Ibu perbaiki catatan ini, nanti Ibu kirim ya. Kalian kerjakan soal latihannya, itu kita sudah selesai di 3.5.